Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang ruat diri ya, di bulan Suro ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan Suro ya. Apa yang perlu diruat? Yo diri kita. Apa yang perlu dibersihkan? Yo semuanya, lahir maupun batin. Ya, makna ruatan itu seperti itu. Ya pada dasarnya ruatan itu tidak harus nunggu bulan Suro ya. Kalau hidupmu saat ini apes, sial, sengkek, ya hari ini pun juga kamu wajib untuk melakukan pembersihan diri. Ya, jadi pola pikirnya itu harus seperti itu. Ya. Apa yang perlu dibersihkan? Ya. Ketika Anda menjalani ruatan itu loh, apa yang perlu dibersihkan? Ya semuanya, ya lahir ya batin. Lahirnya ruat diri. Misalkan mandi, biasanya tidak tahu mandi ya mandi. Biasanya mandi sekali, bisa mandi 3 kali sehari gitu. Biasanya tidak pakai wangi, pakai minyak wangi, pakai minyak wangi. Itu juga bagian daripada ruatan ya. Segala sesuatu yang dirubah ya secara lahiriah menjadi lebih baik. Ya. Misalkan Anda punya rumahmu itu berantakan penataannya, semua barang kalian berantakan, itu juga perlu diruat, ya. Ditata yang rapi, itu juga ruatan. Jadi maknanya luas ya, ruatan ini lahirnya seperti itu. Ada juga yang bisa Anda lakukan, gawe jenang suro, ya, bubur suro, ya. Ya. Jadi bubur suro itu simboliknya, gitu loh ya. Intinya adalah ketika kamu bisa melepaskan rezekimu untuk orang lain gitu loh ya. Diteri tonggo kanan kiri ya, bubur suro dan sebagainya. Nah itu jadi seperti itu. Ya, itu ruatan itu seperti itu. Kadang kita tidak berpikir kesananya gitu loh ya. Kita tidak berpikir kesananya bahwasanya ruatan itu harus nanggap wayang kulit ya. Pada dasarnya ruatan itu secara totalitas ya, pembersihan lahir dan batin. Ya, sekarang kita masuk ke beberapa contoh ya. Misalkan Anda ziarah kubur. Ya, itu juga ruatan. Ziarah kubur ke makam leluhur, ke makam para wali ya. Tujuannya apa sih? Mengingat kematian. Ya, sambung rasa ya. Sambung rohani dengan leluhur yang sudah mendahului kita ya, supaya kita bisa mendapatkan ya gambaran, waduh leluhurku ini dulu jadi orang bagus ya, aku harus niru. Oh leluhurku ini jadi orang yang jelek, jangan sampai saya lakukan. Ya tetap seperti itu ya. Artinya kita dapat feedback. Ketika kamu ziarah ke makam itu pasti kamu dapat feedback. Itu juga bagian daripada ruatan. Ada juga yang melakukan puasa, puasa 1 minggu mutih, itu juga ruatan. Puasa sehari ngeblong pati geni, itu juga ruatan. Ya, jadi lebih baik gitu ya teman-teman nonton Sabtu disesuaikan dengan kondisimu. Ya, artinya ketika tubuhmu ini berat, ya, rezekimu mampet, rezekimu seret, ya tirakatmu ya kudu rodok berat. Ya, pembersihannya juga harus lebih maksimal. Beda lagi ketika rezekimu lancar, kamu sudah berada di puncak, ya cukup sederhana saja tirakatnya. Pembersihannya kan cukup sederhana. Karena indikasi ketika kamu sukses itu kondisi energimu positif. Sehingga yang dibersihkan ya cuma kotoran-kotoran ringan saja. Beda yang kalau misalkan teman-teman nonton Sabtu itu saat ini kondisimu banyak masalah. Nah itu harus terus dibersihkan. Ya. Ketika kualitas pembersihan Anda ini bisa maksimal, maka hasilnya akan maksimal. Jadi fokus di pembersihannya, jangan fokus hasilnya. Hasilnya itu akan mengikuti pembersihanmu. Jadi rumusnya ada di situ. Makanya ketika kita sadar ya bahwasanya oh iya bulan Suro, leluhur kita ini bulan Suro ini kudu ruatan, bersih-bersih ya, itu sebagai pengingat. Nah
itu bersih-bersih. Ada juga bersih-bersih benda pusaka yang punya keris, diumbah, dicuci, dibersihkan, ya. Karena kalau tidak Anda lakukan seperti itu, ya, benda pusaka itu kan ada makhluk halusnya, gitu. Benda pusaka itu kan ada jinnya. Ya, jangan berpikir benda pusaka ini adalah hasil olah spiritual, bukan. Benda pusaka itu ada jinnya, hasil ilmu, ya. Hasil ilmu, ya, yang dimasukkan ke dalam pusaka tersebut, bukan benda spiritual, ya, bukan. Spiritual itu kita kepada Tuhan, itu spiritual, ya. Misalkan ini benda pusaka, pegangannya empu gandring misalkan, spiritualnya apa? Tidak ada, ya. Spiritual pusakanya itu tidak ada, gitu ya. Spiritual itu ada di dalam orangnya. Bukan berarti ketika kamu megang pusaka terus kamu bisa spiritual, ya tidak bisa. Karena spiritual itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Kita ibadah, kita puasa, kita tirakat, itu kita akan mendapatkan spirit, semangat, tual dari Tuhan. Nah, sedangkan pusaka itu, apakah itu hasil spiritual? Bukan. Itu hasil empu yang memasukkan energi, ya, energi kotam, energi jin, dimasukkan ke dalam sebuah pusaka yang memiliki kemampuan sesuai dengan pemesannya. Jadi pusaka-pusaka itu pada dasarnya pesanan, ya. Misalnya saya pesan ke keris Pasopati, akan dibuatkan model keris Pasopati itu seperti apa, tuahnya seperti apa, seperti itu. Terus dimasuki energi jin, ya, bukan energi alam, ya. Nah, itu perlu dibersihkan, ya. Karena kalau tidak dibersihkan, maka akan memberikan dampak-dampak negatif, ya. Akan memberikan dampak-dampak negatif terhadap kehidupan kita. Nah, itu justru malah berbahaya. Ya, jadi punya pusaka itu ya ono enake, ya ono ndak enake. Ya ndak enake seperti itu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi saya sampaikan, ya, bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.